Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaula muda, apa kabar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Danang Prasetyo di acara kesayangan kita, yaitu podcast Popcorn Making Life Interesting di studio El Samara ini. Seperti biasa, Danang bakal nemenin kaula muda 20 menit ke depan dengan tema yang menarik bersama dengan narasumber yang memiliki segudang prestasi yang tentunya dapat menginspirasi kaula muda untuk berprestasi juga. Ngomongin tentang prestasi, apa sih yang kalian tahu tentang prestasi? Apakah prestasi itu harus juara satu? Tentunya tidak ya. Oleh sebab itu, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang memiliki segudang prestasi walaupun usia yang masih muda. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita sambut narasumber kita di episode podcast hari ini, yaitu ada Kak Putri Anggraika Arianto. Halo. Kak Putri. Halo. Apa kabar nih Kak Putri? Alhamdulillah baik. Kalau kalian apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Nah, biar kaula muda tahu nih siapa sih narasumber kita di episode kali ini, bisa nih diterangin sedikit siapa sih Kak Putri ini? Oke. Halo kaula muda, selamat sore, semoga selalu bahagia. Perkenalkan, nama aku Putri Anggraika Arianto dan di sini saya sebagai narasumber ya Kak ya. Dan saya sebagai duta kampus Unisri tahun 2021. Oh, berarti Kak Putri adalah seorang duta kampus Unisri tahun 2021. Nah, langsung aja nih Kak, bagaimana sih Kak Putri ini membagi waktu ya antara jam kuliah dengan kegiatan duta kampus? Oke, jadi bagaimana sih cara saya untuk memanage waktu ya? Betul. Cara saya ya, yang pertama saya akan selalu buat schedule setiap harinya. Jadi schedule harinya apa aja sih? Mungkin ada rapat atau mungkin ada pertemuan di universitas, dan mungkin juga ada koordinasi dengan jajaran. Dan itu setiap harinya saya buat schedule, dan tentunya saya kan harus juga kuliah ya, jadi juga harus saya cocokkan jadwalnya dengan jam kuliah seperti itu. Berarti biar tertata kita, biar kaula muda, biar jamnya tertata ini kita harus buat schedule. Benar banget, dan schedule juga penting banget ya kan? Iya, lebih produktif gitu. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Putri nih ya tertarik untuk mengikuti duta kampus Unisri? Oke, jadi yang membuat saya tertarik kan sebelumnya kan saya bukan dari dunia passion ya atau pengorbanannya gitu, tapi saya dari dunia paski yang gitu kan. Dan kamu tahu kan? Ya, jadi sebelumnya kita kasih tahu ya kalau muda. Jadi kita ini sebenarnya sama-sama dari paski anggota Solo. paski juga Solo, tapi ini adalah senior kita. Junior karena Kak Putri ini adalah paski Solo 2017 ya, 2018. Jadi saya harus berman. Ya ada senioritas ya di sini. Iya, betul. Oke. Jadi gitu, jadi saya dulu dari kalangan paski yang mungkin hitam-hitaman, ya ada yang dunia pageant seperti itu. Nah, tapi saya tertarik untuk mungkin ke kampus ya, mungkin tentang bagaimana sih saya ingin punya personal branding yang baik, dan juga saya juga punya pembawaan yang dimana nantinya saya dikenal oleh masyarakat kampus itu yang Putri ini bisa dicontoh sebagai mahasiswa yang baik, sebagai mahasiswa yang berprestasi, dan nantinya juga memberikan dampak positif seperti itu. Oh, sip banget ya. Untuk itu Kak Putri ini kan bisa dibilang sangat aktif ya, bersosialisasi baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Nah, biar kaula muda tahu nih apa sih tips and triknya melatih public speaking di depan banyak orang. Kan mengingat kan nggak semua orang bisa. Ya. Oke, jadi tips and tricksnya yang pertama itu aku lebih kayak ini sih. Yang pertama kan pastinya kita pernah punya rasa insecure ya kayak kamu punya insecure dong. Pasti. Nah, di sini tuh aku tuh pertama itu pasti lebih belajar. Nah, gimana caranya biar lebih bisa public speaking itu aku selalu belajar dari hal-hal yang sebelumnya justru lebih ke passion aku, atau mungkin lebih ke passion aku tuh di public speaking gitu kan. Personal branding aku mungkin public speaking aku gitu kan. Nah, jadinya di sini aku lebih triknya yang pertama adalah belajar, yang kedua kalau misalnya kita public speaking kita tahu nih materinya apa yang mau disampaikan. Nah, yang ketiga itu ada review ulang. Jadi kalau misalnya jadi MC atau jadi apa itu kita
harus tahu. Dan pas misalnya kita public speaking, kita juga harus bisa tahu nih apa sih yang mau kita bicarain, dan juga olah vokal kayak a, i, u, e, o kayak gitu biar nggak belibet Ya, gitu. jadi banyak ya buat orang muda nih nggak dikasih tips and triknya oleh Kak Putri, jadi bisa dicontoh ya. Jadi yang pertama ada belajar, terus yang kedua ada mereview ya. Ya, Nah, betul. jadi jangan takut salah intinya itu ya, harus selalu mencoba hal-hal baru. Coba dulu urusan nanti belakangan. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana sih Kak Putri bisa membangun personal branding hingga saat ini agar para anak muda tuh bisa mencontoh atau memotivasi Kak Putri? Oke, jadi bagaimana sih cara aku membangun personal branding aku yang sangat berperan, yang sangat menurut aku yang bisa pengaruh besar nanti dari duta kampus. Karena kan sebagai duta kampus kan kita kan dituntut untuk bisa menjadi brand ambassador, yang gimana caranya kita bisa menjadi contoh, dan di sini aku ngebangun personal branding aku di situ sih. Terus Kak Putri ini kan seorang duta kampus, jadi kan ada sih suka dan duka, yang pasti nggak harus suka atau ada dukanya, karena bisa dijelasin sedikit apa sih suka dan dukanya di selama mengikuti duta kampus di Unisri? Oke, jadi suka dukanya pasti banyak ya. Kalau sukanya ya karena di sini aku bisa membangun personal branding aku, terus ketemu teman-teman dan dunia passion yang sangat luar biasa, dan yang bentuk masa depan aku yang nantinya bisa berubah. Gimana ya, diri aku tuh jauh lebih baik. Kalau dukanya mungkin nggak ada ya, karena memang ini niat dari awal kan bisa menjadi duta kampus seperti ini. Baik, berarti ini sekarang udah ibaratnya ada pensiun ya? Ya, lengser ya. Oh, lengser. Berarti, tapi tetap ya. Terus kemarin dengar-dengar mengikuti seleksi yang itu yang mengharumkan nama universitas. Oh iya, jadi kemarin tuh aku habis mengikuti PIMNAS, jadi itu pekan nasional yang dimana pekan mahasiswa. Di situ alhamdulillah saya bisa mendapatkan medali perak. Di mana itu Kak? Itu di UNM, Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, berarti bertemu mahasiswa seluruh Indonesia ya? Ada insecure juga sih, Apa ya? PTN. Oh, karena kita jadi Iya, PTX, tapi nggak boleh insecure karena PTX juga bisa berprestasi. ya, Ya. juara tiga, Dua dong. Dua bisa bertahan orang semua ya. Jadi bisa dicontoh ya nih Kak Putri. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang PIMNAS ya Kak, saya sendiri pribadi dan pasti kaula muda nih belum tahu apa itu PIMNAS, jadi bisa dijelasin. Oke, jadi PIMNAS itu awalnya itu program kreatif mahasiswa, dan PIMNAS itu kayak gongnya kan, jadi kayak event terakhirnya gitu. Jadi kayak kita meraih prestasi itu dari PIMNAS itu, tapi di awal kita juga mengikuti yakni proposal kreatif mahasiswa, di mana kita membuat suatu program yang itu berkaitan dengan kekreatifan mahasiswa. Dan di sini aku ikut yang pengabdian masyarakat, dan mitra aku di sini disabilitas yang di GPAC, Profesor Surakarta itu yang di depan DM. Nah di situ kita kami disabilitas, dan di sini saya menerapkan program life skill gitu. Jadi gitu ya. Nah, selain PIMNAS nih, apa aja sih prestasi yang pernah Kak Putri raih? Oke, aku agak insecure ya Pak Bas. Ya, saya juga punya prestasi dulu ya. Belajar sama Kak Putri. Jadi yang pertama prestasi aku tuh yang tadi aku sebutin, kita kampus Unisri tahun 2021, dan alhamdulillah aku terpilih juara 1. Kemudian yang kedua aku yang mengikuti lomba debat tingkat universitas, alhamdulillah aku juara 2. Dan yang terakhir kemarin aku peraih medali perak PIMNAS. Nah, itu kan udah banyak ya prestasinya. Nah, menurut Kak Putri di antara prestasi yang udah Kak Putri raih nih, mana sih yang menurut Kak Putri berkesan di hati? Ya, jadi kan paling ada nih. Iya, kalau berkesan banget itu ya PIMNAS, karena itu benar-benar aku melewatinya selama setahun. Kita buat susunan artikel, jurnal, kemudian kita melakukan pelaksanaan program itu selama 2 bulan, kemudian bikin susunan untuk PKP 2 yakni kayak laporan yang dimana kita bisa balik sampai PIMNAS, dan itu benar-benar kemarin itu sempat drop juga karena memang benar-benar crowded banget schedule-nya, dan itu membuat aku paling berkesan banget sih. Berarti cukup panjang ya. Betul. Nah, mungkin ada sedikit pesan nih untuk kaula muda agar kaula muda bisa seperti Kak Putri. Monggo bisa sampaikan ke kaula. Oke, jadi untuk pesan aku ya ini terus
semangat ya, dan pastinya itu semangat Semangat satu, ya kan. Jangan insecure dan tunjukin bakat kamu dan tunjukin passion kamu nih sebenarnya apa, nanti bakat kamu sebenarnya apa, dan terus berusaha dan terus berlatih karena pada dasarnya kunci kesuksesan itu berawal dari perjuangan yang luar biasa. Kalau Kak Dana apa nih mungkin ada pesan untuk kaum muda di luar sana? Kalau dari saya pribadi nih buat kaum muda, yang pertama tetap itu semangat dan harus mencoba hal baru. Jadi jika ada kesalahan harus berani mencoba, jangan ngedon. Misalnya, yaitu yang penting semangat. Semangat, kuncinya adalah semangat dulu. Iya betul banget. Nah selanjutnya kita akan sedikit mini game nih, ada this or that. Wah, ada gamesnya juga. Ya, Wah, ada ini ada masih ya. Jadi biar kaget, jadi kita nggak ada briefing kalau ada game. Kaget saya. Sumber kita kaget. Nah, langsung boleh. Jadi kita nanti nih Dana akan ngasih dua pilihan, nanti Kak Putri bisa milih dan kasih sedikit aja alasan kenapa kok milih itu. Udah siap? Dua pilihan. Jadi dijawab ya saya. Boleh. Siap. Nah, pertanyaan pertama Kak, untuk Kak Putri, kupu-kupu kuliah pulang atau kura-kura kuliah rapat? Kalau aku sih tim kura-kura ya kuliah rapat. Alasannya? Alasannya karena memang saya kan sebagai mahasiswa kan bukan banyak sih, tapi mengikuti beberapa organisasi, kemudian ada UKM juga kan, jadi ada beberapa hal yang harus menuntut saya untuk rapat seperti itu. Jadi kan dari kampus itu bukan hanya sekedar kuliah saja, tapi juga ada rapat-rapatnya gitu. Nah, kita beranjak ke ada 10. Jadi biar kita lebih paham sumber kita. Yang pertanyaan kedua, tugas kelompok atau tugas individu? Kalau aku sih tim tugas individu ya. Kenapa itu? Karena gini, aku ini tipe orang yang bukan individualisme sih, tapi lebih sering kayak gini loh, kayak ngerjain apa-apa tuh sendiri. Karena kalau misalnya kelompok, kita nggak tahu nih teman kita nih bisa apa enggak, dan kadang itu aku tuh merasa kayak kalau bisa kerjain sendiri, kenapa harus sama orang lain gitu kan. Dan aku kan padat banget nih jadwalnya, kalau misalnya tugas kelompok di kampus itu, kadang aku juga ngerasa kayak nggak enak gitu loh, soalnya gimana ya, nyesuaiin jadwalku, jadi kan nggak enak juga sama teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini aku lebih prefer ke individu sih. Nah, jadi langsung yang berikutnya ada nungguin ya. Nungguin juga ya. Pastinya nih pertanyaan akan sangat wah ini. Ambis atau santuy? Ambis dong. Tim ambis soalnya. Langsung saja ya, karena mengingat waktu Oke. kita juga ya. Jadi nggak mandi atau nggak tidur? Pasti sama pasti kita juga ingat pengalaman yang Aku sama. nggak tidur sih, karena kalau nggak mandi tuh nggak bisa banget. Oh berarti betul belakang sama saya. Saya sama pasti lu pulang langsung Tidur. Gitu ya. Mepet deadline atau langsung dikerjain? Kalau aku sih tim SKS. Wah. Apa tuh? Pasti kalian tahu. Apa itu SKS dulu? Ini sistem ngebut semalam. Deadline. Kalau saya itu jadi kalau sistem SKS itu Nah selanjutnya cuti semester atau ngulang mata kuliah? Kalau aku lebih ke cuti semester sih. Kenapa? Karena kalau ulang mata kuliah tuh merasa kayak gimana ya? Agak ngerasa kayak sebagai balik lagi ya sebagai kampus kan nggak mungkin kalau sampai teman-teman tuh kan image-nya kan harus jaga image juga ya. Nah selanjutnya IPK atau relasi? Kalau aku sih untuk saat ini lebih ke IPK terlebih dahulu ya, karena kan masih semester awal nih, semester 3 kan juga harus lebih masih ambis ke IPK. Tapi kalau udah semester 5 atau semester 7 aku lebih ke relasi. Nah selanjutnya catat atau foto? Kalau aku lebih catat. Ya Karena aku lebih suka kayak review apa yang diulang dosen atau mungkin apa yang tadi disampaikan dosen itu lebih sering aku review, karena kalau di foto tuh lebih kayak kesannya nanti pasti memori kamu juga kan, saya juga gak hapus gitu. Nah yang selanjutnya
dosen baik dapat C atau dosen killer dapat A? Aku pilih dosen killer dapat A karena aku suka yang penantang gitu loh. Berarti suka tantangan ya. Bagus itu. Nah, untuk yang terakhir ini Kak, pilihannya sangat wah. Apa ini? Enggak kok. Pilihan saya. Langsung aja, lulus tepat waktu atau lulus pada waktu yang tepat? Lulus tepat waktu. Oke. Udah semua nih, udah di ujung acara podcast kita hari ini. Bisa nih Kak Putri sedikit memberi closing statement di acara podcast kali ini. Oke, jadi untuk closing statement dari aku untuk kamu dari luar sana, jangan pernah merasa insecure dan tunjukkan dirimu bahwa kamu luar biasa. Dan aku juga berpesan apapun yang kalian punya tetap bersyukur dan terus untuk mencoba hal yang baru karena hal yang baru itu pastinya akan membuat kalian lebih baik. Oke, buat kaum muda kita sangat sayang sekali ya, udah closing statement juga. Tentunya buat kaum muda semua langsung tunggu aja podcast selanjutnya dari kita Popcorn Making Life Interesting di Studio Elsa Mara. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.